Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Tika Hertika, dan Syifa Aulia Najwa. Kelompok kami akan menyampaikan tentang civil society. Untuk pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Syifa Aulia Najwa, materi tentang pengertian civil society. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian civil society. Apa sih civil society itu? Civil society apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, civil society ini berarti masyarakat sipil atau masyarakat madani. Kata madani ini berasal dari kata Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Madinah berasal dari kata Madaniyah yang berarti peradaban. Oleh karena itu, masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang dibantu oleh penguasa teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Menurut Nur Khalis Majid, masyarakat madani adalah masyarakat yang memegang asas toleransi dan pluralisme pertama di dalam sejarah peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang taat akan hukum dan memiliki kepedulian terhadap rasa kemanusiaan. Menurut Ernest Gallner, mengartikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai non-government organization atau NGO yang bersifat otonom dan tanggung untuk menjadi penetra kekuasaan negara. Masyarakat madani tidak terpengaruh hierarki politik, ekonomi, dan ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi. Masyarakat madani menjunjung pluralisme dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Baik, untuk materi kedua, karakteristik civil society, dan materi ketiga, sejarah civil society yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani atau civil society. Karakteristik masyarakat madani atau civil society menjelaskan bagaimana cara merealisasikan rencana masyarakat. Di antara karakteristik masyarakat madani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pre-public sphere atau wilayah publik yang bebas. Pre-public sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Ruang publik ini dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik seperti menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan membagikan informasi kepada publik. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan civil society dalam sebuah tatanan masyarakat, maka pre-public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Yang kedua, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi adalah tatanan sosial politik masyarakat madani. Mereka dapat mengemukakan pendapat mereka secara bebas dan aman. Demokrasi merupakan persyaratan mutlak dari masyarakat madani. Masyarakat madani mewajibkan partisipasi rakyat dengan konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi artinya adalah suatu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratis dibutuhkan
Kesiapan masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratis dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dunia pers yang bebas dan objektif, supremasi hukum yang selalu dijunjung dalam seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara, perguruan tinggi yang aktif mengontrol proses politik dan demokrasi, serta partai politik sebagai media melakukan aspirasi ke tingkat yang lebih tinggi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga yaitu tingginya sikap toleransi. Toleransi merupakan ciri khas dan menjadi komponen penting bagi masyarakat madani. Toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas individu atau kelompok lain dalam bermasyarakat. Toleransi ini dapat menghindari masyarakat dari diskriminasi. Menurut Azumardi Azra, bahwa masyarakat madani atau civil society lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro-demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas. Sipilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme merupakan syarat penting masyarakat madani. Pluralisme merupakan sikap mengakui dan menerima kenyataan di masyarakat majemuk dengan nilai positif. Pluralisme maksudnya adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme erat kaitannya dengan sikap toleransi kepada orang lain yang nyatanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Sebagai sebuah prasyarat penegakan civil society, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kelima, keadilan sosial atau social justice. Keadilan sosial yaitu keseimbangan dalam tatanan sosial masyarakat yang mencakup ekonomi, politik, dan pengetahuan. Keadilan maksudnya untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Hal ini membatasi adanya monopoli dalam suatu kelompok masyarakat. Setiap anggota masyarakat madani akan memperoleh hak yang sama sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keenam, partisipasi sosial. Partisipasi sosial yaitu partisipasi masyarakat tanpa rekayasa, intimidasi, atau intervensi dari pihak luar atau penguasa. Partisipasi ini akan menghadirkan masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Hal tersebut dapat terjadi jika ada nuansa yang bisa membuat hak serta kewajiban individu terjaga dengan sangat baik. Yang ketujuh, supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum adalah kekuasaan tertinggi di dalam hukum yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam masyarakat madani, keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Untuk materi keempat yaitu sejarah civil society. Sejarah pemikiran tentang civil society terbagi dalam 5 fase, di antaranya yaitu sebagai berikut. Fase pertama dikembangkan oleh Aristoteles.
Aristoteles yang memandang civil society masyarakat sipil sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah kolonia politik, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai persatuan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama dengan hukum. Fase kedua dikembangkan oleh Adam Ferguson. Pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, Ferguson lebih menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga dikembangkan oleh Thomas Paine. Pada tahun 1797, Thomas Paine memakai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Bersandar pada paradigma ini, peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka. Menurut Paine, terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil. Dengan demikian, menurutnya, civil society adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan secara bebas tanpa paksaan. Fase keempat dikembangkan oleh G. W. F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan civil society dari negara. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Marx sendiri memandang civil society sebagai masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan civil society merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan itu, civil society harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa kelas. Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menetapkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Pandangan Gramsci memberikan peran penting kepada kaum cendekiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Fase kelima dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis. Ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Pemikiran Alexis lebih menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak a priori maupun tersubordinatif dari lembaga negara. Sebaliknya, civil society bersifat kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara. Dapat simpulkan bahwa pandangan ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap kepentingan politik. Dan untuk materi keempat, elemen-elemen civil society, dan materi terakhir,
civil society di Indonesia yang akan dilanjutkan kembali oleh Syifa Aulia Najwa. Selanjutnya yaitu elemen-elemen civil society. Yang pertama adalah lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut dengan LSM. LSM adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil atau civil society yang termasuk ke dalam kategori non-government organization, yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanannya kepada masyarakat. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politik. LSM juga berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan. Yang kedua yaitu pers dan media massa. Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani. Karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Dengan adanya supremasi hukum, maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakkan secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai peran nyata sendiri sebagai agen sosial kontrol melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga berstatus sebagai agent of change, diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dan upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Selanjutnya, partai politik. Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik di mana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik menjadi salah satu pilar penegak masyarakat madani karena partai politik sendiri merupakan kendaraan untuk menduduki kursi parlemen dengan bersaing melalui pemilu. Selanjutnya, civil society di Indonesia. Civil society di Indonesia ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Civil society ini mempunyai peran dalam proses negara Indonesia menjadi negara yang demokratis. Dalam hal ini, civil society mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu advokasi. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan dan rekomendasi berupa dukungan aktif. Yang kedua yaitu empowerment atau pemberdayaan. Empowerment adalah sebagai suatu proses sosial yang membantu penduduk untuk menguasai kehidupannya sendiri. Yang ketiga yaitu social control. Social control adalah suatu tindakan baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mengajak, mengawasi dan mencegah agar masyarakat di lingkungan tersebut dapat terkendali. Lalu, mengapa civil society ini mempunyai hubungan yang saling bergantungan dengan demokrasi? Karena masyarakat sipil tanpa adanya negara tidak dapat tumbuh berkembang dengan baik, dan begitu juga dengan negara. Negara tanpa masyarakat sipil akan menjadi negara yang otoriter, seperti halnya pada kepemimpinan Soeharto. Pada saat itu
civil society memang sudah ada, tetapi peran civil society pada saat itu sangat lemah. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.